Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, berkah dalam yang saya cintai rekan-rekan peserta katekese persiapan perkawinan, yang saya cintai dan saya hormati semua saja yang melihat video sederhana ini. Materi ini kami peroleh sewaktu pelatihan yang diselenggarakan oleh Komisi Keluarga terkait relasi suami istri. Namun saya mencoba memodifikasi dalam bentuk video yang sangat sederhana. Semoga video ini siapapun yang melihat dan mendengarkan bisa bermanfaat. Saya mencoba mengambil landasan yang perlu dan sama-sama kita ketahui bersama. Menurut saya ada dua landasan, yaitu landasan dari kitab suci dan yang kedua landasan dari ajaran gereja. Landasan dari kitab suci diambil dari Matius 7, 24-26 dan Lukas 6, 46-49. Dua perikop tersebut ada dua kata dengar muncul dua kali. Nah, ternyata Yesus sudah lebih dahulu mengajarkan kita bagaimana kita mendengarkan. Yang kedua dari ajaran gereja, dari hukum kanonik, yaitu kanon 1055, yang dengan sederhana menunjukkan adanya tiga tujuan utama perkawinan. Pertama, kesejahteraan suami istri, yang kedua prokreasi, yang ketiga pendidikan anak. Nah, di dalam kesejahteraan suami istri ini, relasi suami istri juga memegang peran penting dalam menciptakan kesejahteraan suami istri. Mari kita sama-sama melihat, mendengarkan, dan mencermati. Relasi suami istri. Nah, inilah suatu bentuk sederhana antara komunikasi yang terjalin dalam sebuah keluarga. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam menciptakan dan mempertahankan relasi apapun, termasuk relasi intim dengan pasangan. Cara kita berkomunikasi akan mempengaruhi bagaimana kita menyelesaikan masalah, mengatasi konflik yang muncul, serta tingkat kepercayaan dalam relasi kita. Komunikasi dengan pasangan merupakan sarana utama dalam memelihara relasi perkawinan. Dalam perkawinan, komunikasi dengan pasangan memungkinkan terjadinya pertukaran pesan tentang cinta dan emosi-emosi lain. Pada kesempatan ini kami mengambil judul meningkatkan kualitas relasi dengan pasangan menggunakan komunikasi efektif. Timbul sebuah pertanyaan, apa yang dikomunikasikan? Relasi dengan pasangan memiliki beberapa perbedaan pokok dengan bentuk relasi lainnya. Perbedaan tersebut salah satunya ditandai dengan topik-topik yang umumnya dibicarakan dengan pasangan itu. Antara lain, 1. Waktu bersama. Waktu yang dilewatkan bersama pasangan, baik secara kuantitas maupun kualitas, mempengaruhi kesejahteraan relasi perkawinan. Yang kedua, finansial. Bagaimana kita mengelola uang, kebiasaan dalam membelanjakan dan menginvestasikan uang mempengaruhi proses dan praktek pengelolaan keluarga. Pada umumnya kita juga jarang membuat catatan terkait keluar masuknya uang dalam keluarga. Yang ketiga, kesehatan. Pasangan sebaiknya berbicara mengenai hal-hal yang terkait dengan kesehatan, yang mencakup gizi, olahraga, penyakit, serta perawatan kesehatan. Yang keempat, anak. Nah, ini bagaimana anak berkembang secara fisik, sosial, emosional, intelektual, dan spiritual seringkali menjadi topik diskusi pasangan.
Berfokus pada cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan anak merupakan upaya untuk membangun keluarga yang berpusat pada anak. Kemudian keluarga, sahabat, keluarga besar. Pasangan seringkali juga membicarakan tentang interaksi dengan keluarga besarnya, sahabat yang dimiliki dengan situasi dan lingkungan yang dekat. Tentunya saat berkomunikasi dengan pasangan, ada 3 hal utama yang perlu dibangun demi terciptanya relasi suami istri yang semakin berkualitas. 3 hal tadi adalah komitmen, 1, yang kedua kepercayaan, yang ketiga keintiman. Kepercayaan, bagaimana kita tetap bertahan dan berkontribusi dalam relasi perkawinan, meskipun ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Ini merupakan sebuah tanda bagaimana kita komitmen. Loyalitas dan kesetiaan merupakan aspek penting dalam komitmen. Kemudian yang kedua, kepercayaan. Relasi yang mengandung kepercayaan adalah relasi di mana kedua partner dapat diandalkan, dapat mendukung satu sama lain, serta peduli pada kebutuhan satu sama lain, dengan tetap memiliki kebebasan diri, kemampuan untuk bernegosiasi saat menghadapi konflik, serta pandangan terhadap masa depan juga merupakan komponen dari kepercayaan. Kemudian keintiman. Hubungan sosial, intelektual, emosional, spiritual, dan fisik yang kita ciptakan dengan pasangan akan menentukan tingkat keintiman dalam relasi perkawinan. Untuk lebih menciptakan komunikasi efektif, tentunya kita mampu mencermati hambatan-hambatan di dalam komunikasi. Agar komunikasi berjalan baik dan efektif, kita perlu mengetahui hal-hal yang dapat menjadi penghambatnya, agar kita dapat melakukan antisipasi sebisa mungkin. Hambatan dalam komunikasi adalah sesuatu yang dapat membuat orang tidak mampu memahami pesan yang disampaikan orang lain. Beberapa hambatan yang muncul terjadi: lemahnya keterampilan mendengarkan. Yesus sudah mengajarkan kepada kita. Keterampilan mendengarkan merupakan hal yang penting agar komunikasi berjalan efektif. Dengan dimilikinya kemampuan mendengarkan yang baik, maka informasi yang disampaikan akan lebih dipahami, meningkatkan pemahaman satu sama lain, serta dapat meningkatkan keterampilan memecahkan masalah. Kemudian hambatan bahasa. Penggunaan bahasa yang tidak sama dapat berpotensi menjadi hambatan dalam berkomunikasi secara aktif. Oleh karena itu, pemilihan kata dan kalimat yang sesuai dengan konteks penerima pesan perlu menjadi perhatian. Kemudian hambatan emosional. Emosi dapat menjadi hambatan paling besar dalam komunikasi. Kalimat yang disampaikan dalam tingkat emosi yang berlebihan berpotensi menghilangkan inti pesan yang akan disampaikan, sehingga komunikasi menjadi tidak efektif. Demikian juga kita mendengarkan sesuatu informasi dengan emosi tertentu, maka informasi yang ada juga tidak akan ditangkap dengan benar atau sempurna. Kemudian hambatan lingkungan. Ini termasuk jenis hambatan yang paling mudah dideteksi, yang mencakup adanya interupsi dari pihak lain. Gangguan dari lingkungan secara fisik seperti kegaduhan, keramaian, pencahayaan, suara yang terlalu pelan dalam menyampaikan informasi, jarak, kedekatan fisik, dan sebagainya. Hambatan waktu. Jelas, waktu berkomunikasi dapat mempengaruhi kemampuan untuk memahami informasi yang disampaikan. Hambatan yang terakhir yaitu hambatan perseptual. Ini juga cukup
sulit. Kadang kita tidak mampu. Hambatan perseptual adalah kemampuan memahami dan menginterpretasikan informasi atau kemampuan untuk mencari makna yang diterima oleh panca indera. Kendati tiap relasi dalam perkawinan memiliki konteks yang berbeda-beda sehingga membutuhkan keterampilan yang berbeda-beda. Tetapi ada sejumlah keterampilan yang bersifat umum dan perlu dimiliki tiap pasangan yang meliputi apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Sebaiknya dilakukan adalah dalam kondisi tenang, baik pikiran, suasana, dan lain sebagainya tenang. Kemudian berbicara tidak merupakan pembelaan diri. Kemudian apa yang disampaikan atau yang dipesankan valid, benar, dan jujur. Kemudian apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Jangan menggunakan kalimat yang menjurus ke kritik atau mengkritik. Jangan menggunakan kata-kata dalam bentuk penghinaan. Dan juga jangan sampai menjadi keras kepala, artinya tetap mempertahankan apa yang dipesankan, tidak menerima pendapat orang lain. Nah, tentunya dari itu ada hal yang perlu dipahami bahwa dalam komponen komunikasi yang efektif diperlukan dua. Pertama, keterampilan mendengarkan. Yang kedua, keterampilan berbicara. Komunikasi yang efektif mensyaratkan adanya praktek keterampilan mendengar serta mengekspresikan pikiran dan perasaan. Komunikasi seperti ini tidak hanya sekedar bercakap-cakap, tetapi juga melibatkan pesan-pesan verbal. Perhatian pada bagaimana situasi saat menyampaikan pesan, nada emosional, serta adanya tanda-tanda non-verbal yang tidak dikatakan. Keterampilan mendengarkan. Mendengarkan merupakan keterampilan komunikasi yang paling penting dimiliki sebagai cara terbaik untuk memahami pasangan. Keterampilan mendengarkan meliputi mendengar dan menaruh perhatian pada apa yang disampaikan orang yang sedang berbicara. Pendengar yang baik tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga menginterpretasi emosi dan perilaku yang muncul, serta meresponnya secara tepat. Dengan demikian, pendengar yang baik adalah pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif ditandai dengan, pertama, konsentrasi. Ketika berkomunikasi dengan pasangan, sebaiknya kita fokus pada apa yang dibicarakan dan mengesampingkan hal-hal lain terlebih dahulu. Konsentrasi ini berguna untuk mampu menangkap sinyal-sinyal pesan yang kadang tidak hanya disampaikan secara verbal. Yang kedua, memahami. Kesalahpahaman mudah terjadi saat berkomunikasi. Ada sejumlah komunikasi dalam relasi perkawinan melibatkan dua orang dan berlatar belakang yang berbeda. Salah satunya adalah perbedaan jenis kelamin. Perbedaan ini perlu disadari dalam konteks kecenderungan sifat alamiah umum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam gaya berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, laki-laki cenderung lebih berorientasi pada hasil, sedangkan perempuan lebih pada proses. Hal ini menyebabkan laki-laki cenderung lebih ingin menyelesaikan problema sesegera mungkin, sedangkan perempuan cenderung ingin lebih banyak membicarakan tentang sesuatu masalah
dan menghasilkan kesepakatan bersama tentang apa yang sebaiknya dilakukan. Kemudian yang ketiga, empati. Empati artinya memahami apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan orang lain. Ketika mendengarkan pasangan menyampaikan sesuatu, empati perlu ditunjukkan dengan memahami konteks saat pasangan menyampaikan sesuatu serta makna pesan yang ingin disampaikan bagi pasangan itu, bukan semata-mata menginterpretasi kalimat yang dikeluarkan. Berikut strategi yang dapat dilakukan untuk dapat menjadi pendengar yang baik. Jernihkan pikiran, menghindari hal-hal yang lain. Fokus pada apa yang orang lain katakan. Jangan menginterupsi. Gunakan bahasa tubuh. Gunakan respon-respon pengakuan. Buatlah pertanyaan. Perhatikanlah pesan nonverbal orang yang sedang bicara. Berikan respon secara konstruktif. Berikan respon secara tepat. Itu tadi strategi yang dapat kita lakukan. Kemudian komponen komunikasi yang efektif kedua adalah keterampilan berbicara. Tujuan dalam berbicara adalah menyampaikan pesan kepada orang lain, sehingga orang tersebut memahami dengan baik maksud dari orang yang bicara. Strategi meningkatkan keterampilan menyampaikan pesan antara lain. Cari perhatian orang yang diharapkan mendengar kata-kata kita. Mengorganisir tata kata. Gunakan frase saya. Bicara dengan bahasa yang dipahami pendengar. Dorong terjadinya percakapan terbuka atau dialog. Terbukalah, spesifik dan objektif. Fokus pada poin positif. Responlah, tapi bukan sekedar bereaksi. Berorientasi pada memecah konflik, bukan memenangkan. Itu tadi komponen-komponen komunikasi yang efektif. Kemudian muncul sebuah komunikasi yang asertif. Apa itu komunikasi yang asertif? Komunikasi asertif adalah komunikasi yang dibangun atas dasar saling menghargai. Berkomunikasi secara asertif berarti kita mengungkapkan apa yang menjadi gagasan kita dengan memberikan ruang pada pendengar kita untuk mengungkapkan gagasannya sendiri. Menjadi asertif juga menunjukkan penghargaan terhadap diri sendiri karena kita mengungkapkan apa yang menjadi hal dan minat kita serta mengekspresikan pemikiran dan perasaan kita. Selain itu juga menunjukkan kepekaan kita terhadap orang lain dan kemauan bekerja secara konstruktif untuk mencapai kesepakatan bersama. Asertivitas kadangkala disalahartikan dengan agresif. Perilaku asertif menunjukkan saling menghargai dan menghasilkan kepercayaan, penerimaan, dan kerjasama. Perilaku agresif menunjukkan fokus pada minat diri dengan keinginan menguasai orang lain dan menghasilkan permusuhan, ketidakpercayaan, tidak ada saling menghargai, serta saling menghalangi. Komunikasi asertif mencakup baik verbal dan non-verbal. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk membangun komunikasi secara asertif antara lain. Gunakan bahasa tubuh yang percaya diri dan positif. Ungkapkan maksud secara jelas dan mantap. Belajarlah mengatakan tidak. Gunakan intonasi suara yang tegas, nyaman, dan jelas. Nyatakan maksud dan hasil yang diharapkan dicapai secara jelas. Tetap fokus, jangan ngelantur. Konfirmasi perasaan dan apa yang dipikirkan orang lain. Ungkapkan kembali sudut pandang orang lain. Inilah
komunikasi yang asertif. Tentunya meningkatkan kualitas relasi dengan pasangan menggunakan komunikasi efektif akan dapat tercapai. Namun tetap kita belajar kondisi situasi masing-masing. Sebagai akhir kata atau penutup, ada kata-kata emas. Walaupun kita memiliki banyak hari esok, tetapi kita hanya memiliki hari ini yang bisa digunakan. Kata-kata ini mengisyaratkan bahwa kita tidak boleh menunda-nunda sesuatu. Demikian tadi rekan-rekan, Bapak Ibu yang telah melihat mendengar. Kami yakin belum sempurna. Namun semoga yang tidak sempurna ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Salam sehat, berkah dalam